Assalamualaikum, selamat datang di channel Elan Kausa, channel berisi konten yang mudah-mudahan kamu suka. Masih membahas tentang kehebohan One Piece live action. Dunia per One Piece-an, terutama para fans, benar-benar terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang mendukung keputusan Oda dan kubu yang tidak mendukung keputusan Oda. Dan kedua kubu ini kalau kita lihat tuh agak-agak panas ya, mirip permainan kubu-kubuan tahun 2019 kemarin. Yang satu kubu lanjutkan 2 periode, bahkan ada yang minta lanjutkan 3 periode. Dan kubu yang satu lagi, kubu 2019 ganti-ganti, itulah yang sekarang justru banyak kecewa ya. Prediksi alur cerita One Piece live action yang saya yakin pasti berbeda jika dibandingkan versus anime dan versus manga. Silakan disimak konten ini sampai habis biar nggak salah paham, jangan di skip dan cekidot. Oke, di bagian awal saya jelaskan dulu. Kita semua tahu bahwa metode atau cara menikmati One Piece di dunia ini juga saya rasa itu terbagi menjadi dua. Itu metode pembaca komik atau manga dan metode menonton animasi atau anime. Yang saya asumsikan bahwa lebih banyak penikmat anime ketimbang penikmat manga. Belum ada riset tapi itu asumsi saya ya. Nah, karena menurut saya lebih banyak penikmat anime, maka perlu saya jelaskan nih ke kalian para penikmat anime bahwa antara anime dan manga pun itu completely different. Sangat-sangat berbeda. Dan nanti akan saya jelaskan di mana detail perbedaannya. Oke, pertama-tama kalau dilihat dari judul episode One Piece live action yang sudah tersebar di dunia maya ini, saya juga bingung nih. Episode 1 One Piece live action itu bakalan yang mana? Apakah itu Romance Down ataukah The Man in the Straw Hat? Jika di anime, episode 1 akan dimulai langsung ke proses pembajakan dari bajak laut Alvida, di mana Luffy akan muncul dari sebuah tong. Nah, sedangkan di manga, chapter 1 dimulai dengan judul Romance Down, yaitu pengenalan terhadap pembaca siapa itu Luffy dan siapa itu Akagami no Shanks. Nah, maksud saya di sini itu kan sudah jelas. Bagian awal dari anime dan manga itu sangat-sangat berbeda. Kita pembaca manga itu jarang sekali ada yang protes. Kalian yang protes-protes One Piece live action itu nggak bagus lah, beginilah, begitulah. Sudah bandingin antara anime dan manga belum? Jangan sampai dibilang kerbitan loh ya. Dan menurut saya untuk One Piece live action ini bagian awal itu prediksi saya ya, itu akan sama dengan di komik, yaitu adalah Romance Down. Kenapa saya asumsikan Romance Down? Karena di trailer resmi One Piece live action itu ditunjukkan sebuah adegan yang secara eksplisit menjelentrehkan momen lengkap eksekusi Goldie Roger. Nani? Untuk episode Romance Down, menurut saya kemungkinan besar nantinya akan tidak jauh berbeda dengan anime maupun manga. Hanya saja jika di anime dan manga, pidato dari Goldie Roger ini hanya ditampilkan sebagai sebuah opening. Nah, di One Piece live action ini, scene tentang eksekusi Goldie Roger akan ditampilkan lebih eksplisit. Soal inti cerita tidak akan jauh berbeda dengan anime maupun manga, yaitu Roger mengklaim dirinya telah menemukan harta terbesar dunia, yaitu One Piece, dan menyerukan ke seluruh dunia untuk juga mengejar harta tersebut. Dan karena pengumuman dari Roger ini, terciptalah sebuah era bajak laut. Dan sedangkan yang berbeda antara live action dengan anime maupun manga, menurut saya adalah hal-hal yang bersifat teknis. Yang pertama, jika di anime itu ditunjukkan panggung eksekusi Roger itu dinaiki melalui sebuah susunan tangga. Sedangkan di One Piece live action ini, itu kita ditunjukkan sebuah katrol yang mengangkat Raja Bajak Laut Goldie Roger. Kemudian teknis lain adalah terdapat seorang perwira yang mengawal proses eksekusi ini, yaitu adalah seorang Manggi di Garp. Dan kemudian teknis selanjutnya yang berbeda adalah jika di anime, pidato dari Roger itu disulut oleh sebuah pertanyaan dari penonton. Kalau di One Piece live action ini menurut saya, pidato dari Roger ini adalah sebuah pemenuhan permintaan terakhir dari eksekutor, yaitu dalam hal ini pemerintah, untuk mengabulkan permintaan terakhir dari Roger. Dan permintaan terakhir ini akan diisi oleh pidato dari Roger tersebut. Itu menurut saya ya. Nah, jika dilihat dari trailer itu terjadi keributan nih dari penonton. Kalau menurut saya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah
para penonton atau pengunjung eksekusi itu sedang berusaha mencegah dari eksekusi tersebut. Kenapa? Karena mereka ingin mendengar lebih detail dan lebih jelas penjelasan dari Roger di mana letak One Piece yang sebenarnya. Dan kemungkinan yang kedua adalah dikarenakan pengumuman Roger tersebut, maka di saat itu pula di alun-alun lapangan eksekusi Roger sudah banyak dari penduduk yang berteriak ingin menjadi bajak laut, yang otomatis membuat para angkatan laut itu marah dan ingin melakukan penangkapan pada saat itu juga kepada para bajak laut baru ini. Dan kemungkinan yang ketiga adalah pihak angkatan laut telah mendeteksi adanya banyak sekali buronan yang hadir dalam eksekusi tersebut, termasuk anggotanya dari Roger itu sendiri, sehingga menyebabkan suasana menjadi kacau. Silahkan komentar di bawah jika kira-kira kalian punya pendapat lain, monggo. Oke, next di perkiraan cerita setelah itu, yaitu adalah adegan bar Makino yang berisi canda tawa Shanks, Kru, dan Luffy nanti akan diganggu oleh kelompok bandit gunung. Nah, kalau di trailer kita nggak ketemu bandit gunung nih, tapi menurut saya kemungkinan besar mereka tetap akan hadir. Kenapa? Karena bandit gunung ini merupakan sosok kunci yang membuat Luffy berhutang sangat besar kepada Shanks. Dan yang berbeda di One Piece live action ini, kalau kita lihat di anime dan manga, proses Shanks kehilangan lengan kirinya itu berlangsung cepat dan tidak terekam ya, atau tidak tergambar. Nah, sedangkan di One Piece live action ini akan diperlihatkan secara jelas bagaimana Shanks benar-benar kehilangan tangan kirinya. Dan yang membedakan di sini, karena mungkin banyak yang ngebully Shanks berenang di atas laut sambil pegangin Luffy itu ya. Adegan terkaman si Kings terhadap lengan kiri Shanks itu terjadi di atas kapal, bukan di atas laut. Jalan cerita selanjutnya yaitu scene tentang keberangkatan Luffy. Adalah adegan pertama kali dia berlayar, sama seperti di Kombe. Yang adegan ini tidak ditunjukkan secara eksplisit di anime. Dan sedangkan kalau di anime itu, bahkan sampai episode 4 ketika muncul si Shanks, itu masih belum ada adegan Luffy berangkat dari desanya Fusa. Tapi sesuai dengan video resmi yang ada di Instagram, terlihat Luffy sedang berlayar sendirian dengan kapal kecil sambil meneriakkan jargon andalannya. I'm gonna be king of the pirates! Dan adegan yang satu ini tidak ada di trailer, namun mudah-mudahan nanti jangan sampai kelewat ya. Kemudian kita tahu ya, yang membuat beda antara live action dengan anime maupun manga adalah kru bajak laut pertama yang coba direkrut oleh Luffy adalah Newsku, bukan Zoro. What? Oke, berlanjut ke momen pelayaran solo Luffy yang tiba-tiba menemui sebuah pusaran air yang sangat besar yang kemudian memaksa Luffy untuk bersembunyi di dalam sebuah tong dan nantinya akan membawa Luffy menemui bajak laut Alvida. Nah, teman-teman, menurut saya episode 1 Romance Dawn itu akan berakhir di sini. Itu menurut saya ya. Jadi di episode 1 ini masih belum ada Nami, belum ada Zoro, belum ada Koby, atau mungkin nanti akan ditunjukkan proses pembajakan dari bajak laut Alvida seperti yang ada di trailer. Tapi menurut saya konflik antara Luffy dan Alvida tidak akan dimulai di episode 1 ini. Nah, gitu aja nih teman-teman prediksi saya tentang jalan cerita One Piece live action yang kemungkinan bakalan banyak berbeda dengan anime maupun manga. Menurut kalian gimana prediksi saya, masuk akal atau enggak? Atau kalian mungkin punya pendapat lain yang menurut kalian lebih masuk akal jalan ceritanya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di share ke teman kalian yang seneng atau nggak seneng One Piece live action ini. Ditunggu aja lanjutan part 2-nya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, yuk.